Pada dasarnya kami tidak tahu kalau bahwa ini penemuan mayat. Kami kira ada kasus lain. Setelah dicek rupanya penemuan mayat itu pas cucu kebenaran itu ada 6. Siasat licik pelaku pembunuhan bocah dalam karung di Bengkulu, alihkan pencarian ke tempat lain. Warga Kelurahan Kandang, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, kembali digegerkan oleh penemuan mayat anak-anak di dalam karung yang disimpan di dalam sebuah septic tank berbentuk sumur. Diduga kuat, jasad tersebut merupakan bocah sekolah dasar, SD, yang sebelumnya dilaporkan hilang sekitar 1 minggu lalu. Syamsuar, 50, kakek korban, menceritakan kronologi sebelum cucunya ditemukan pada Senin, 21 April 2025, malam. Kronologinya tadi malam, kami sedang mengadakan yasinan di rumah Arjuna. Setelah yasinan, kurang lebih 20 menit kemudian, datang rombongan dari kepolisian yang langsung menggerebek rumah pelaku, ujar Syamsuar. Awalnya, warga sekitar tidak mengetahui maksud kedatangan aparat ke rumah terduga pelaku. Kami tidak tahu, kami pikir mungkin ada kasus lain. Ternyata, pihak kepolisian menemukan mayat. Sontak kami langsung melihat dan terkejut karena kami yakin itu adalah cucu kami sendiri, lanjutnya. Lebih mengejutkan lagi, menurut Syamsuar, selama ini warga tidak menaruh kecurigaan sedikit pun terhadap pelaku. Kami tidak curiga sama sekali. Jujur, pelaku juga ikut mencari cucu kami. Bahkan ayah, ibu, dan anak mereka juga ikut membantu, tuturnya. Syamsuar menambahkan, pelaku sempat mencoba mengalihkan perhatian warga saat proses pencarian. Setiap kali kami hendak mencari ke arah rumahnya, dia selalu mengalihkan agar mencari di tempat lain. Bahkan saat ingin melihat CCTV pun dia berusaha mengalihkan, tegasnya. Kronologi lengkap 2 anak di Bengkulu hilang hingga ditemukan tewas dalam karung, dibuang terpisah. Sore itu, Selasa 16 April 2025 tidak ada firasat buruk yang dirasakan Mardiana, warga Kelurahan Kandang Bengkulu, ibu dari R, bocah kelas 2 SD berusia 8 tahun. Ia masih sempat melihat putranya bermain ponsel bersama temannya, Ap, anak kelas 3 SD yang tinggal di rumah dinas TNI Al tak jauh dari sana. Sekitar pukul 2 siang, kedua anak itu tak lagi terlihat. Awalnya tak ada yang mencurigakan. Tapi ketika senja menjelang dan suara azan maghrib menggema, rasa cemas mulai menggerogoti hati para orang tua. Ar dan Ap tak kunjung pulang. Biasanya mereka selalu kembali sebelum malam tiba. Pencarian dimulai malam itu juga. Keluarga, tetangga, hingga teman-teman sekolah mereka ikut membantu. Sungai kecil di Gang Melinjo, tempat mereka biasa memancing, disisir. Rumah teman-teman disambangi. Tapi malam berlalu tanpa kabar. Esok harinya, harapan sempat tumbuh ketika seorang warga mengatakan bahwa kedua bocah itu terlihat membantu menguras kolam ikan tak jauh dari kantor lurah. Pemilik kolam mengaku telah memberi mereka upah berupa ikan dan menyuruh mereka pulang. Namun, sejak saat itu, keduanya lenyap tanpa jejak. Minggu pagi, 20 April 2025, publik dikejutkan dengan penemuan mayat dalam karung di Muara Jenggalu. Tubuh jenazah itu sudah mulai membusuk. Dugaan mengarah kepada 2 bocah yang hilang itu. Malam keesokan harinya, Senin 21 April, 1 jasad lagi ditemukan. Kali ini di dalam septic tank sebuah rumah di Kelurahan Kandang. Lokasinya hanya beberapa rumah dari tempat tinggal korban. Warga gempar. Tubuh kecil terbungkus karung itu adalah Ar, bocah yang hilang. Tim gabungan dari Polresta Bengkulu dan Polda langsung mengepung rumah tempat mayat ditemukan. Di sana, mereka meringkus seorang remaja berinisial PT tetangga korban yang selama ini tampak biasa-biasa saja. Ia adalah anak tiri dari pemilik rumah tempat Ar dibuang. PT, remaja yang masih belia, menjadi terduga pelaku pembunuhan 2 bocah kecil itu. Tak hanya PT yang diamankan, ibu kandung dan ayah tirinya juga dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Jenazah Ar kemudian dievakuasi malam itu juga dan dibawa ke RS Bayangkara. Saat orang tuanya masuk ke ruang jenazah dan menyaksikan karung itu dibuka, tangis tak bisa dibendung. Ayah dan ibu Ar jatuh, patah, dan tercabik oleh kenyataan bahwa anak mereka dibunuh oleh orang yang selama ini hidup berdampingan. Kepolisian menyatakan bahwa pembunuhan ini diduga bermotif sepele. Pelaku kesal karena kedua korban memancing ikan di kolam belakang rumah. Namun polisi masih terus menyelidiki lebih dalam.